Oke, lanjut. Sekarang masuk ke aturan cos. Nah, aturan cos segitiganya sama. Ini yang harus dihafalin ya. Karena kalau acuannya itu sisinya A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Atau B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. Atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos C. Ini ya, kalau nyari A, berarti kan A di sini. Berarti kita fokus yang sini. Sudut A sama BC. Nah, BC-nya kamu jumlahin, dikurangi sama kombinasi 2 BC sama cos A. C juga sama, berarti kita fokus yang ini. Seberangnya, C sama sisi dekatnya. Nah, kan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos C. B juga sama, kita fokus ke sini. Tuh. Ini kalau acuannya sisi. Nah, kalau acuannya sudut, ini kan cos A nih. Cos A berarti harus diketahui 3 sisinya. Berarti kan yang dekat sudutnya itu dijumlah, dikurang sama depan sudutnya. Tapi kuadrat ya. Dibagi 2 kali yang ngapit sudutnya. Itu cos A. Cos B juga sama. Cos B berarti A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi depannya B kuadrat dikali 2A kali C. Tuh kan sama. Yang C juga sama, berarti yang dekat kamu jumlahin dikurang seberangnya dikali 2 kali yang ngapit yang dekat. Tuh. Ini yang harus dihafalin ya, aturan cosnya. Jadi prinsipnya tadi ya, kalau kurang hafal bisa pakai prinsip tadi. Sebagai catatan penting, aturan cosine itu biasanya digunakan untuk mencari ada 2 ya. Yang pertama besar sudut. Itu jika diketahui ketiga panjang sisinya nih, kayak kan. Nah, sudut berarti kan harus tahu 3-3-nya karena rumusnya 3 semua. Kalau ditanya sisi lainnya, maka harus diketahui 2 sisi lain dan 1 sudut yang diapit. Tuh. Itu bisa menggunakan aturan cos. Tuh ya. Nih, silakan di-screenshot dulu. Sudah. Lanjut ke contohnya. Pembuktiannya dulu deh, pembuktiannya. Kita pecah lagi dengan garis tinggi CD. Tuh ya. Berarti kita misalkan nih X, maka yang DB-nya itu C min X ya. Karena kan seberangnya sudut C itu kan sisi C. Kita pakai aturan cos. Yang konsep cos ya. Cos itu kan samping per miring. Nah, untuk tadi yang cos A, berarti kan sampingnya X, miringnya B ya. Maka cos A-nya itu X per B. Maka nilai X-nya itu sama dengan B dikali cos A. Tuh, simpan dulu persamaan satu. Kemudian kita ke CD, kita gunakan Pitagoras ya. CD kuadrat itu kan sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat ya. Nah, sekarang ke segitiga yang seberangnya BCD. Sama kita gunakan Pitagoras yang CD yang kita mau samain CD-nya. CD kuadrat itu sama dengan A kuadrat ya, dikurangi C min X kuadrat. Ketika persamaan kan, nah, tinggal kita eliminasi atau kita samakan yang ini ya. Yang ini kan sama-sama CD kuadrat nih, kita samain dulu. Maka jadi B kuadrat min X kuadrat itu sama dengan A kuadrat min C min X kuadrat. Nah, ini kamu jabarin, jadi C kuadrat min X kuadrat ditambah 2CX ya. Karena minnya langsung masuk ke dalam. Tuh. X-nya kamu ganti ini tadi, B cos A. Atau dikelompokin dulu lah, A kuadrat sama dengan, ini kan jadi B kuadratnya tetap, ditambah C kuadrat, ini pindah sana, berarti kan jadi X kuadratnya habis ya.
Jadi min 2C X. X-nya baru kamu ganti itu B cos A. Maka X-nya diganti B cos A, maka dari A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2CB atau 2BC cos A. Nah, dengan cara yang sama didapat ketiga rumus yang lainnya. Tuh. Jelas, Bram? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Jelas, Kak. Oke, itu di screenshot dulu. Yang lain datang nggak ya? Ini contohnya ya. Oh, ada Nova sama Ahmed. Ahmed materinya sama ya? Aturan kos ya? Di apa namanya? Kurikulum Merdeka. Ahmed, udah sampai sini juga belum? Ya, diam Ahmed ya. Oke, contoh yang pertama. Kita selesaikan dulu sampai contoh soalnya. Perhatikan gambar di samping. Tentukan panjang BD. BD itu ini nih. Surutnya diketahui 60, 45, 60 nih. Ini 7, ini 2 akar 6. Langkah pertama kita cari BC-nya dulu nih. Segitiga ABC dulu ya. Gunakan aturan sin. Karena kan diketahui 2 sudut, 1 sisi. Maka pasti cari panjangnya. Gunakan aturan sin. Maka BC per sin 60 sama dengan 2 akar 6 per sin 4, 5. Maka dapat BC-nya, ini kali silang ya, 6, BC-nya dapat 6. Nah, BC-nya 6, nyari BD-nya menggunakan aturan cos. Segitiga BCD nih. Gunakan aturan cos. Jadi kan BD kuadrat sama dengan 6 kuadrat, BC-nya ya, ditambah 7 kuadrat, dikurangi 2 kali 6 kali 7 kali cos 60. Maka dapat 36 tambah 49 min. Ini duanya catat ya, min 42. Hasilnya 36 ditambah 8. Ditambah 7. Itu 43. Maka BD-nya akar 43. Tuh. Bisa dipahamin? Bram, Ahmed? Jelas? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Tuh, Saya screenshot dulu, Kak. dulu. Silahkan. Sudah, Kak. Ya. Lanjut. Contoh yang kedua. Kosinus sudut terkecil dari segitiga yang mempunyai sisi-sisi 4, 6, dan 8. Tuh. Berapa nih? Biar gampang kita gambar dulu ya. Sudut terkecilnya berarti kan di depan sisi yang paling pendek. Nah, sisi paling pendek kan 4 nih. Maka sudut terkecilnya yang di sini. Maka kita cari cos alfanya. Tuh. Cos alfanya berapa? Berarti ya, diketahui 3 sisi kan. Cos alfa berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat kurangi seberangnya ya. Ini pakai rumus yang panjang ya. Mendingan kita pakai rumus yang langsung cos saja nih, biar enak. Saya tulis di sini aja deh. Berarti kan cos alfa sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi seberangnya ya, 4 kuadrat dibagi 2 kali 6 kali 8 kan. 2 kali yang ngapit. Berarti kan jadi 36 ditambah 64 dikurangi 16 per 2 kali 6 kali 8. Nggak usah kamu kali dulu. Biar bisa dicoret nanti. Ini kan 36, 64 sama kurang 16 itu kan 100 dikurangi 16. Itu 84 ya.
84 per 12 kali 8 ini kan coret nih. Nah, 7. Maka cosnya 7 per 8. Coba kalau kita pakai yang ini, sama harusnya hasilnya. Tuh, sama kan, 7 per 8. Jadi kalau sudah diketahui gini, langsung pakai ini aja lebih simpel ya, daripada menggunakan panjangnya lagi. Bisa dipahamin? Ahmed, Bram? Bisa, Pak. Noval? Oh, di screenshot dulu. Sudah? Sudah. Sudah, Kak. Oke, lanjut. Contoh yang keempat, perhatikan gambar di samping. Nilai cos alfanya berapa? Maka langkah pertama kita tarik garis AC dulu nih. Dia ada dibikin dua segitiga. Bikin dua segitiga. Pandang segitiga ABC, kemudian gunakan aturan kosinus. Nah, kosinus ya. Kan AC kuadrat, karena kita nggak tahu AC-nya, kita tadi pakai AC dulu ya. AC kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat min 2 kali 1 kali 2 cos alfa ya. Itu kita simpan jadi persamaan 1 nih. AC kuadrat sama dengan 1 tambah 4 kan 5. 5 min 4 cos alfa. Kita simpan dulu. Kemudian AC kuadrat itu pakai segitiga yang ACD. Ini misalkan beta di sini nih. Misalkan beta ya. Maka kita dapat AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat min 2 kali 3 kali 4 cos beta. Ini kan berarti 9 tambah 16 25 ya. 25 min 24 cos beta. Nah, kita harus ingat bahwasanya alfa tambah beta itu 20 ya. Kalau ada dalam lingkaran sudut yang saling berhadapan itu kalau dijumlah itu hasilnya 180. Sudut keliling yang saling berhadapan ya, ingat sudut keliling yang saling berhadapan kalau ada segi n dalam atau segi 4 dalam lingkaran ya. Itu ingat sifatnya ini. Ini berlaku pada segi 4 dalam lingkaran. Nah, sifatnya berlaku itu. Maka kita bisa misalkan betanya itu jadi 180 min alfa nih. AC kuadrat sama dengan 25 min 24 cos 180 min alfa. Ini kan kita gunakan relasi kuadran ya. Nah, ini dipakai lagi nih kemarin. Cos 180 min alfa itu berarti kan kuadran 2. Kuadran 2 cosnya negatif. Maka ini berubah jadi plus ya. Negatif ketemu negatif jadi plus. 180 itu kan nggak berubah kan, karena genap. Maka jadi tetap cos alfa. Nah, ini maka dapat AC kuadrat itu sama dengan 25 tambah 24 cos alfa. Baru kamu samain sama yang ini, kan sama-sama AC kuadrat tuh. Maka dapat 5 min 4 cos alfa sama dengan 25 tambah 24 cos alfa. Ini kalau pindah ruas ya. Maka 28 cos alfanya sama dengan min 20. Maka cos alfanya dapat min 20 per 28 atau min 5 per 7. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Saya mau nanya, Kak. Ya, silahkan. Yang min 20 itu, Kak. Yang minus 20. Ini. Nah, itu. Ya. Ini dari sini ya. Ini saya pelan-pelan. Ini kan pindah ruas nih. Ini ke sana. Yang ini ke sini. Ya. Berarti kan jadi 5 min 25 sama dengan tulisan 24 cos alfa ditambah 4 cos alfa kan.
Nah, 5 min 25 kan min 20. 24 cos alfa tambah 4 cos alfa, 28 cos alfa. Tuh. Jelas, Ahmed? Oh. Oke, Kak, jelas. Makasih. Ada lagi yang mau tanyain sebelum di screenshot? Sudah ya, kita lanjut. Contoh yang kelima. Nah, ini soal Triton. Sebuah kapal pesiar berlayar dari pelabuhan P menuju pelabuhan Q berjarak 200 km dengan arah jurusan 3 angka 80 derajat. Kemudian dari pelabuhan Q berlayar lagi menuju pelabuhan R berjarak 300 km dengan arah jurusan 3 angka 200 derajat. Jarak pelabuhan P ke pelabuhan R berapa? Kita sketsa gambarnya dulu arah kapalnya. Misalkan dari pelabuhan P ini, dia 80 derajat kan ke pelabuhan Q, berjauh 200 km nih. Ini 80 di sini ya. Nah, kemudian 300 km sini dengan arah 200 derajat, maka dari utara ya, aturannya kan ini utara nih, sama-sama utara, dari utara 80, ini dari utara juga 220. Ini kaliin dulu 160. Nah, ini 200 ya. Ini kan 100 dapat dari mana? Ini kan 80. Ini kalau kamu perpanjang ke sana, ya nggak bingung ya, kenapa dapat 100. Nah, ini kan segini 80 juga kan. Nah, maka yang sisanya karena berpelurus, maka 100. Kemudian yang Q ke R, itu kan 200 derajat. Itu acuannya juga dari utara ya. Nah, kita bikin 200 derajat nih. 300. Maka, kalau ini 100, ini 200, berarti kan sisanya tinggal berapa nih? Tinggal 60 kan sisanya. Maka kita dapat nih, ada dua sisi, satu sudut yang diapit. Kita bisa mencari PR-nya. Gunakan aturan kosinus. Maka PR kuadrat itu sama dengan 200 kuadrat ditambah 300 kuadrat dikurangi 2 kali 200 kali 300 cos 60. Nah, ini jadi kita sederhanain. Kenapa disebut pangkat 4? Ini kan dari sini ya. Biar lebih simpel ngitungnya. Ini kan 2 kali 10 pangkat 2. Ini 3 kali 10 pangkat 2. Ini kan 2 kali 10 pangkat 2. 3 kali 10 pangkat 2 ya. Nah, ini kan jadi 4 kali 10 pangkat 4 ditambah 9 kali 10 pangkat 4. Ini kan jadi 2 kali 2 kali 3 itu 12 kan. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 4. Maka dapat 13 kan, 4 tambah 9, 13 nih. Dikurangi 12 kali setengah ya. Sama-sama 10 pangkat 4. Ini kan bisa kita coret jadi 6. Maka 13 kurangi 6, 7 ya. Kali 10 pangkat 4. Itu PR kuadrat. Maka PR-nya berarti diakarin aja. Akar dari ini. Berarti kan akar 7, akar 7. 10 pangkat 4 diakarin. 10 pangkat 4 10.000. Diakarin jadi 100. Maka jarak pelabuhan P ke pelabuhan R itu 107 akar 7 km. Bisa dipahamin? Bram, Ahmed, Noval? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Nah, ini saya baru sadar kayak ini mirip kayak selisih vektor gitu nggak sih? Yang di Mat SC atau fisika gitu. Iya,
mirip ke rumus selisih vektor di fisika ya. Yang resultan gaya kan, tapi yang selisihnya ya mirip. Kalau di vektor selisih vektor, kalau di fisika itu arti gaya, resultan gaya. Tuh. Jelas? Udah di screenshot? Ya sudah. Oke, lanjut. Nah, ini latihan soalnya terkait aturan cos dan aturan sin. Itu di screenshot dulu. Ini kan materinya kalau si Abram sama Ahmed sama mungkin ya. Kalau Noval mungkin saya tanya dulu nih. Noval udah masuk trigono belum? Atau masih fungsi kuadrat? Saya pindah ke statistika, Kak. Mau malah statistik ya?